Oke, baik. Oh, oke. Ya. Mungkin kita mulai saja. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Said SH.MH selaku coach dan akan yang bertindak sebagai moderator pada sesi ruang aktualisasi kita virtual ini pada siang hari ini. Dan juga yang saya hormati Pak Arhan Firdaus SIP selaku penguji, ya, dan juga Pak Suprianto Escape selaku mentor dari Ibu Dia Sania. Untuk memaksimalkan waktu, mohon izin Pak Said SH.MH, saya persilakan Pak. Baik, terima Waktu kasih. dan tempat saya persilakan. Terima kasih Saudara Gibran atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Untuk pemanfaatan waktu ini, Ibu Dea diberi kesempatan untuk membacakan aktualisasinya, kegiatan, tahapan, serta output atau hasil, dan sedikit menyampaikan nilai-nilai dasar profesi PNS, ya. Cukup mungkin hanya satu kegiatan dan tahapan agar diketahui ada, dan setelah memperkenalkan diri. Waktu dan kesempatan disilahkan Saudari Dea. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil dari implementasi aktualisasi saya yang berjudul mengoptimalkan pemantauan kesehatan pasien diabetes mellitus atau DM di wilayah kerja UPTD Puskesmas Lipu Lalongo. Pada kesempatan kali ini, adapun beberapa kegiatan yang saya lakukan pada saat implementasi saya, maaf, izinkan saya untuk share screen dulu. Silakan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa kegiatan dari aktualisasi saya, di mana kegiatan ini terdiri dari 5 kegiatan, yaitu yang pertama, kegiatan pertama yaitu konsultasi dengan mentor tentang persiapan data awal, kemudian kegiatan kedua membuat bahan edukasi, dan ketiga membuat kartu kontrol, tahapan keempat pelaksanaan pemberian edukasi dan kartu kontrol, kemudian kelima itu ada evaluasi kegiatan. Untuk kegiatan pertama terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama menghadap mentor untuk menyampaikan tentang masalah yang diangkat, kemudian di sini untuk outputnya itu terlampir, yaitu terdapat persetujuan lisan dan tulisan. Kemudian tahapan kedua meminta saran kepada mentor tentang pelaksanaan kegiatan. Kemudian tahapan ketiga yaitu mencari data jumlah diabetes mellitus melalui koordinasi dengan pemegang program Posbini PTM. Untuk kesempatan kali ini saya melakukan kegiatan di salah satu desa yang berada di Kecamatan Labobo, yaitu di Desa Lipu Lalongo. Kemudian untuk kegiatan yang kedua, membuat bahan edukasi terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama itu mencari referensi materi edukasi dengan leaflet. Kemudian yang kedua, mendesain leaflet. Saya merancang leaflet, kemudian mencetak leaflet. Setelah itu untuk kegiatan yang ketiga, saya merancang kartu kontrol. Yang pertama, tahapan yang pertama itu saya merancang formatnya, kemudian tahapan kedua saya meminta persetujuan kepada mentor tentang rancangan kartu kontrol yang telah saya buat, dan ketiga mencetak kartu kontrol.
Kemudian setelah itu ada kegiatan keempat. Di sini inti dari kegiatan itu yang terdiri dari 4 tahapan. Tahapan yang pertama melakukan kunjungan rumah. Di sini saya melakukan kunjungan rumah berdasarkan data dari pemegang program terdapat 11 pasien, tetapi saya melakukan kunjungan rumah di 10 rumah dikarenakan satu pasien yang tidak berada di tempat. Adapun outputnya itu pasiennya dapat di follow up, kemudian untuk nilai-nilainya terdapat akuntabilitas, yaitu tanggung jawab, kejelasan target, kemudian nasionalisme, saling menghormati dan tidak diskriminatif, serta etika publik, ada nilai kesopanan dan komitmen mutu, yaitu ada efektif, efisien, dan anti korupsi, kepedulian, dan tanggung jawab. Kemudian untuk tahapan kedua yaitu saya memberikan edukasi dan membagikan leaflet kepada pasien. Kemudian di sini untuk output dan hasilnya yaitu ada akuntabilitas dengan indikator kejelasan, transparansi dan tanggung jawab, serta kepercayaan dan nasionalisme, kepercayaan diri, saling menghormati, tidak diskriminatif, dan etika publik, jujur, kesopanan, bertanggung jawab, tidak diskriminatif, dan komitmen mutu, ada efektif, efisien, dan anti korupsi, kejujuran, kepedulian, tanggung jawab, dan kesederhanaan. Setelah itu saya memberikan kartu kontrol kepada masing-masing pasien, di mana di sini untuk output atau hasilnya yaitu dapat ada daftar penerima kartu kontrolnya. Di sini dengan nilai akuntabilitas yaitu tanggung jawab dan kejelasan target, kemudian nasionalisme mengutamakan kepentingan publik, etika publik bertanggung jawab, komitmen mutu efektif, efisien dan inovatif, kemudian anti korupsi yaitu kedisiplinan. Kemudian di sini ada tahapan keempat yaitu melakukan pengkajian dan pemeriksaan di pusat kesehatan. Di sini outputnya itu ada pengisian pemeriksaan di kartu kontrol. Di sini ada nilai akuntabilitas, tanggung jawab, kejelasan target, nasionalisme, percaya diri, mengutamakan kepentingan publik, etika publik yaitu jujur, bertanggung jawab, profesional dan kesopanan, dan komitmen mutu, cepat, tanggap, keramahan, dan anti korupsi, kejujuran, kepedulian. Pada kesempatan kali ini di tahapan keempat ini saya melakukan pengisian pemeriksaan. Yang pertama saya melakukan pengkajian, kemudian saya menganjurkan pasien untuk pemeriksaan gula darahnya di bagian laboratorium. Setelah itu dianjurkan untuk ke ruangan dokter untuk diberikan terapi. Setelah itu nanti pemeriksaannya saya lakukan pencatatan di kartu kontrol. Kemudian di sini ada ada kegiatan. Sebelum saya melakukan kegiatan tersebut, tidak lupa saya menyertakan ada surat tugas yang diketahui oleh mentor. Dan kegiatan terakhir itu evaluasi kegiatan. Yang pertama saya membuat form rekapan. Setelah itu saya merekap pengisian kartu kontrol. Dari 10 kartu kontrol saya mengisi dan merekap semuanya. Setelah itu ada tahapan terakhir yaitu membuat laporan hasil. Di sini untuk laporan hasilnya dari seluruh pasien, 11 data pasien yang saya dapatkan dari pemegang program, 10-nya saya telah lakukan kunjungan rumah dan 10-10-nya itu sudah datang untuk melakukan kontrol kesehatannya di pusat kesehatan. Di sini untuk kontrol kesehatannya saya minimal 1 kali dalam sebulan. Kemudian untuk pemeriksaannya itu saya tidak berpatokan pemeriksaan di puskesmas, tetapi untuk pemeriksaan kesehatannya itu bisa dilakukan di pusat kesehatan, di puskesmas, baik di Posbindu maupun di Prolanis. Kemudian untuk satu pasiennya, dikarenakan kemarin ada satu pasien yang sudah dikunjungi, tetapi untuk keluarganya mengatakan pasiennya sudah lama tidak berada di tempat. Dan keterkaitannya dengan agenda 3 yaitu manajemen SN. Terakhir untuk kesimpulannya, dari keseluruhan pasien yang telah saya lakukan kunjungan rumah, 10 pasien itu sudah rutin melakukan pemeriksaan kesehatannya di pusat kesehatan.
Untuk pemeriksaan kesehatan itu sendiri ada yang 1 kali, ada yang 2 kali. Di sini kenapa tidak dilakukan tiap hari? Karena untuk pemeriksaan kesehatan untuk pasien yang diabetes mellitus tidak dianjurkan untuk pemeriksaan tiap hari karena pasti akan kurang akurat. Kemudian di sini ada kenapa ada yang 2 kali? Dikarenakan ada salah satu pasien yang selain dia diabetes mellitus, dia juga mengalami ulkus atau mengalami luka, sehingga dia harus dikontrol lukanya dan harus rutin datang ke puskesmas untuk mengecek kesehatannya. Untuk tindak lanjutnya, diharapkan kegiatan ini dapat berkelanjutan setelah pelaksanaan pelatihan dasar dan kegiatan pemberian kartu kontrol dapat diterapkan di desa lain, sehingga tujuan dari gagasan isu ini dapat dirasakan oleh masyarakat lebih luas. Terima kasih. Mungkin sampai di sini penjelasan dari kegiatan saya. Ya, baik. Terima kasih Ibu Dea. Ibu Dea Sania atas membacakan hasil aktualisasi. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada Bapak Suprianto Escape untuk memberikan penguatan terkait dengan apa yang telah dibacakan atau yang telah disampaikan oleh Ibu Dea. Waktu dan kesempatan disilahkan Pak Suprianto. Terima kasih Bapak Coach. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Coach, Bapak penguji dan evaluator. Untuk saudari Dea, aktualisasinya selama kurang lebih sebulan ini sudah berjalan dengan baik. Komunikasi dengan saya juga baik, komunikasi juga dengan pengelola program terkait aktualisasinya juga baik, dengan dokter juga sudah baik. Semua sudah dilakukan dengan baik, ada juga inovasi semacam kartu kontrol ini juga sangat baik. Cuman harapan saya juga seperti yang telah disampaikan di tindak lanjutnya itu, bahwa untuk kartu kontrol atau aktualisasi ini akan berlanjut setelah ini. Artinya kemarin cuma 1 desa dengan jumlah 10 pasien mungkin bisa diaktualisasikan setelah ini di semua desa. Ya, di semua desa bisa diberikan kartu kontrol, bisa diberikan edukasi. Selain mereka datang ke Posbindu PTM, bisa juga berkunjung ke puskesmas untuk dilakukan controlling, atau juga dari saudari Dea bisa langsung turun ke lapangan ke rumah-rumah pasien untuk lakukan controlling. Jadi harapannya kegiatan ini bisa berkelanjutan sampai terus-menerus, artinya tidak berhenti sampai di sini. Mungkin itu saja Pak Coach. Terima kasih. Iya, terima kasih Saudara Suprianto atas masukan penguatan terhadap Ibu Dea. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada penguji, dalam hal ini disebutkan Pak Arhan Firdaus, untuk memberikan masukan terkait dengan apa yang telah dibacakan oleh Ibu Saudari Dea dan diperkuat oleh Bapak Suprianto sebagai mentornya. Waktu dan kesempatan disilahkan Pak Arhan. Baik, terima kasih banyak Pak Said selaku coach dan moderator pada ujian seminar aktualisasi siang hari ini. Mohon izin saya mematikan kamera karena saya juga lagi ikut rapat dengan unsur pimpinan dan dari lembaga administrasi negara terkait dengan pengembangan teknologi. Kemudian terima kasih juga Pak Mentor, Pak Suprianto, selaku mentor sudah memberikan penguatan tadi dan testimoni dari kegiatan yang sudah dilakukan oleh Ibu Dea Sania. Kemudian sudah berkontribusi selama kurang lebih 30 hari, sudah memberikan saran, masukan, penguatan, dan persetujuan tentunya dari kegiatan yang sudah dilaksanakan. Terima kasih banyak Pak Mentor, semoga Pak Mentor dalam keadaan sehat dan terus diberikan kesehatan dan kemudahan-kemudahan dalam setiap pekerjaan. Terima kasih banyak. Amin. Kemudian untuk Ibu Dea, terima kasih sudah melaksanakan kegiatan aktualisasi selama kurang lebih 30 hari, dan semua kegiatan sudah terlaksana dengan baik ya. Namun ada beberapa saran masukan dari saya, mohon dicatat ya. Yang pertama, dalam ujian aktualisasi ini sebenarnya hanya menggunakan lembar persetujuan dulu di awal. Nanti pada saat selesai ujian ini baru lembar pengesahan ya setelah ujian. Kemudian buat satu bab di mana bab itu adalah bab penutup. Isinya adalah kesimpulan dan rencana tindak lanjut, di mana rencana tindak lanjut ini juga buatkan poin per poinnya. Jangan sampai tidak ada bab itu. Kemudian
masukkan lembar konsultasi coach dan mentor dalam laporan ini. Ini sebagai bukti Bu Dea sudah melaksanakan konsultasi dengan mentor maupun dengan coach. Yang terakhir adalah catatan saran dari saya selaku penguji, baik dari rancangan sampai dengan aktualisasi itu juga dimasukkan di dalam lampiran sebagai bukti terkait dengan perubahan-perubahan yang kita sudah perbaiki ya dari rancangan sampai dengan aktualisasi. Bu Dia, ini bukan akhir dari aktualisasi ya. Ini adalah tahap awal bagaimana kita melatih diri kita beraktualisasi, menghabituasikan nilai dasar profesi saya. Aktualisasi sebenarnya ada pada saat Ibu Dia kembali bekerja ya, di puskesmasnya. Di dalam setiap pekerjaan ada tahapan-tahapan. Di dalam setiap tahapan itu kita harus tetap menerapkan nilai dasar profesi ASN. Jangan abaikan itu. Jadilah ASN yang profesional, yang tangguh, yang tidak mudah putus asa, ya. Kemudian buatlah sebuah inovasi kemudian dalam setiap pekerjaan. Yang paling intinya adalah bantu mentor dalam setiap pekerjaan. Ya. Majukan unit organisasi Ibu, di mana puskesmas, ya, buat ke arah yang lebih baik lagi. Saya tidak mengatakan sekarang tidak baik, tapi kita harus terus berpikir ke depannya, melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Kemudian, selamat meniti karir. Ya. Saya berharap juga bisa mendapatkan nilai yang baik dan bisa segera menghapus C-nya. Welcome to ASN. Sukses selalu buat Ibu. Dan tali silaturahim kita jangan putus sampai di pelatihan saja, tapi kita berharap terus berlanjut. Mungkin suatu saat kami akan mengunjungi unit-unit organisasi dari alumni BPSDM yang sudah dihasilkan, yang tentunya bekerja sama dengan BKPSDM Banggai Laut. Kami akan melihat kinerja, sikap perilaku teman-teman ini, kemudian bagaimana bisa menjadi ASN yang profesional ke depan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Sebelum saya kembalikan, saya juga berterima kasih kepada Pak Said yang sudah membimbing dengan penuh tanggung jawab, luar biasa sekali Pak Said, anak-anak bimbingannya ke-10 ini. Terima kasih kembali. Mudah-mudahan Pak Said terus diberikan kesehatan, kemudahan dalam setiap pekerjaannya, agar terus bisa membagikan ilmu kepada teman-teman kita yang akan melaksanakan pelatihan selanjutnya. Insya Allah. Terus berkarya dan teruslah sehat Pak Said. Terima kasih juga untuk Pak Aco sudah Pak Andi Khalil Gibran ya sudah menyiapkan room ini mulai dari pagi sampai siang hari ini. Mudah-mudahan terus dimudahkan, disehatkan agar terus membantu program-program kerja yang ada di BPSDM. Tentunya juga yang ada di sub bidang saya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak Mentor atas kontribusi yang sudah diberikan. Saya selaku penguji meminta maaf ketika ada salah kata ataupun perbuatan selama proses ujian ini berlangsung. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari sebuah kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua tetap diberikan kemudahan, kesehatan, dan kelancaran dalam setiap pekerjaan kita untuk membangun Indonesia jauh lebih baik dari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam sehat selalu. Untuk itu saya kembalikan kepada Pak Said selaku coach dan moderator. Terima kasih. Terima kasih Saudara Farhan atas apa yang telah disampaikan. Saya merasa tersanjung dan bangga. Terima kasih Pak Mentor atas dukungan dan saran. Terima kasih Ibu Dea sudah dapat menyelesaikan permasalahan yang tadinya 5G ya. Iya, Pak. Alhamdulillah akhirnya berakhir. 5G ini akan ketambahan 2G lagi. Baik, dari saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua rekan teman maupun orang-orang yang telah membantu pelaksanaan kegiatan evaluasi akhir ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host. Terima kasih Pak Said sudah mengembalikan ke saya. Baik, Ibu Dea silakan dimatikan recordingnya.